Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda yang berada di Aula Maria Hati Kudus Yesus, dan juga Anda semua yang berada di Zoom, Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Tuhan di tempat ini dan juga di ruang Zoom untuk bersama-sama belajar untuk semakin mengenal Tuhan melalui tauladan kita yaitu Santo Yusuf. Tema pada pagi hari ini Bindoman mengambil tema Santo Yusuf di mata wanita. Ya, wanita-wanita di tempat ini dan juga di ruang Zoom. Apa Santo Yusuf di mata kita semua? Penasaran? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini sebentar lagi. Maka sebelumnya kita persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita boleh datang. Ya, Anda boleh melambaikan tangan terlebih dahulu ya. Kita boleh ambil alat komunikasi kita masing-masing. Ya, kita mau silentkan dulu, kita mau persembahkan waktu kita ini ke depan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kita nggak konsentrasi lagi dengan alat komunikasi, tetapi kita mau berfokus kepada Tuhan. Oke, setuju ya semuanya? Ya, baik. Boleh tengok kanan kirinya, kita boleh saling menyapa. Oke, boleh katakan kamu luar biasa loh hari ini. Ya, kamu luar biasa hari ini, luar biasa. Ya, Anda semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Karena kita semua adalah anak-anak yang dicintai Tuhan. Dan hari ini boleh menjadi hari yang terindah buat kita semua. Amin. Mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh nyatakan hari yang terindah adalah hari di mana kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Sama-sama kita katakan, di hatiku ada siapa? Ada cintanya. Yes, di hatiku. Katakan sama-sama, ku cinta padanya. Selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ada amin bahwa hari ini menjadi hari yang terindah? Kalau gitu tengok kanan kirinya, berikan senyum yang termanis. Yes, sebab hari ini hari yang terindah buat kita semua. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan siapa? Yesus menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya boleh menjadi kekuatan kita. Nyatakan sama-sama, di hatiku ada siapa? Ada cintanya. Yes, di hatiku. Nyatakan ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh, di hatiku, hatiku nyatakan ada cintanya. Di hatiku, oh, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Yes, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku
Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk kita boleh hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh hari ini boleh menjadi hari yang terindah ya Tuhan. Buat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang berada di ruang Zoom. Hari yang teristimewa Tuhan, di mana kami boleh mengalami cinta-Mu yang luar biasa. Engkau selalu nyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun jalan kami penuh dengan rintangan, ada tantangan-tantangan di depan mata kami, tetapi Engkau selalu bersama dengan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh semakin mengenal siapa Allah kami, siapa Bapa yang mencintai kami. Kami mau sungguh-sungguh belajar untuk selalu setia, untuk selalu berserah kepada Engkau. Karena kasih-Mu yang tanpa batas buat setiap kami. Mari Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Hadirlah di setiap hati kami anak-anak-Mu. Dan perbaharuilah diri kami. Bawa kami ya Allah Roh Kudus, untuk kami sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Untuk kami sungguh-sungguh boleh mengalami kuasa cintanya yang boleh membebaskan kami, yang boleh memulihkan kehidupan kami, yang boleh membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami persembahkan seluruh keberadaan diri kami. Kami persembahkan bindoman ini kepadamu ya Bapa. Kami percaya mulai saat ini Engkau yang ambil alih, kuasa-Mu bekerja atas kami, bekerja di dalam setiap kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syukur kami ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu indah bagi setiap kita. Mari kita mau bawa hati kita bawa syukur kita mau nyatakan pada Tuhan. Ini syukurku Tuhan, ini pernyataan kami Tuhan. Menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memulihkanku. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Santo Yesus memberikan kita teladan yang luar biasa. Saat dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hidupnya, bagaimana dia boleh mengambil Maria. Di saat itu Santo Yusuf bukannya protes kepada Tuhan dan mengambil tindakan dari perbuatannya, dari pikirannya sendiri, tapi dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh di dalam ketidakmengertiannya, dia hanya bersandar pada Tuhan. Mari saudaraku,
apapun yang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi rintangan di dalam hidup kita. Mari saat ini kita sungguh belajar untuk menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ini kami Tuhan, katakan sama-sama, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Kita percaya rencana yang terbaik semua datang dari Tuhan, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Oh, ku tetapkan hatiku. Kita sungguh mau percaya, yes, tanpa syarat. Kami takkan goyah Tuhan, kami nyatakan untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, akan goyah ku nyatakan imanku setia, senangkan hatimu. Umat saja boleh katakan, ku tetapkan. Sungguh kami senangkan hatimu Tuhan. Mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri, nyatakan sama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Kami sungguh mau senangkan tetapkan hatiku untuk percaya. Yes Lord, akan goyah. Kami sungguh mau senangkan Engkau Tuhan. Senangkan hatimu, oh kami senangkan hatimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh kita mau senangkan hati Tuhan. Dengan segala rasa syukur kita mau nyatakan terima kasih, Engkau baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu selalu ada, kasih-Mu menguatkan.
terus nyatakan rasa syukurmu pada Tuhan. Untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Bahkan untuk nafas kehidupan yang saat ini kita nikmati. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Mari nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau ada bagiku. Dalam setiap langkahku Tuhan, terima kasih. Bahkan untuk setiap rintangan yang kita hadapi, kita sungguh-sungguh mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena di dalam setiap masalah selalu ada kebaikan Tuhan yang kita boleh nikmati. Mari dengan iman kita sungguh-sungguh mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Kami sungguh mau senangkan hatimu. Lebih lagi kita mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, ku takkan goyah. Ini iman kami Tuhan. Sungguh kami nyatakan, karena kami mau senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Kita senangkan hati Tuhan. Senangkan hati. Ya senangkan hati Tuhan. Senangkan hati. Terpujilah nama Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh kita percaya tidak ada satupun yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Senggol kanan kirimu, katakan Yesus mengasihimu. Yes. Woo. Na 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 na. Setiap kita yang mengalami kasih Tuhan katakan na 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 na. Oke, sambil senyum katakannya. Yes. Caranya seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab setiap seru doamu. Seru doamu, yes, tiada yang begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Sama-sama katakan, aku percaya, yes, Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkan, yes, aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Semua angkat tangan. Sekali lagi ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh ya. Caranya. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
memberkatiku. Ada amin gak? Kalau kita memuji Tuhan, pasti kesembuhan boleh terjadi di tempat ini. Pemulihan boleh terjadi di tempat ini. Mau sehat jiwa dan raga? Kalau gitu ikutin saya ya. Lututnya meskipun yang tua-tua bisa loh ya. Ya, oke. Kita cuma begini aja. Ya. Aku ya, oke ya. Oke. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku ajaib. Yes. Kau turun tangan memulihkan. Oke, good. Yes. Aku percaya. Tuhanku ada Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi. Aku percaya. Lututnya boleh digerain. Yes. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memulihkanku. Pulihkanku. Yes, kau turun tangan Kau turun tangan menyembuhkanku. menyembuhkanku. Wow, luar biasa. Ada kesembuhan di tempat ini, ada pemulihan terjadi. Amin. Ya, silakan duduk kembali, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sungguh luar biasa untuk setiap kami. Kasih-Mu memulihkan kehidupan kami. Kasih-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mau tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Karena kami tahu, hanya Engkau yang mengenal setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ini kami Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Ini hati kami. Kami serahkan padamu. Sebab hanya Engkau yang mengenalku. Hanya Engkau yang mengerti isi hatiku. Kami bawa hati kami. Kami bawa jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Tuhan tahu. Kau tahu, oh bawa kami. Kami sungguh mau dekat lebih lagi Tuhan. Lebih dekat lagi Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu
sungguh menantikan, datangnya menantikan hujan. kasih-Mu Tuhan, untuk boleh melawat setiap kami. Begitupun jiwaku, Tuhan, nyatakan sama-sama, hanya Yesus, hanya Engkau, oh hanya Kau Tuhan, Pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi Bagimu seluruh isi hatiku, Kau tahu bahwa kami sungguh mau lebih dekat pada Engkau Tuhan. lebih dekat lagi padamu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sama-sama, katakan, hanya Engkau, hanya Kau Tuhan, Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kita Tuhan tahu, oh bahwa kami mau dekat Tuhan, lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan lembut kita sungguh-sungguh mau nyatakan, hanya Engkau, hanya Yesus yang mengenal Engkau pribadi lepas pribadi. Percayalah, tak ada satupun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Isi hatimu Tuhan tahu. Apa yang saat ini kau rasakan Tuhan tahu. Bahwa kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, sebab hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Kau Tuhan yang mengendal hatiku. Tiada yang tersembunyi Bagimu seluruh isi hatiku. Kita mau serahkan hati kita hanya pada Tuhan. Ini kami Tuhan, lebih dekat lagi terus bawa kami Tuhan, padamu. dekap kami Tuhan, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh kami mau tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Sungguh kami mau tinggal dalam
shikalawayara lawayara. Yara shikalawayara lawayara lawayara. Shikarata kalawayara, shikarata kalawayara, shikarata kalawayara, shikarata kalawayara. Kiarata kalawayara, shikarata kalawayara, shikarata kalawayara, shikarata kalawayara, shikarata kalawayara, shikarata kalawayara. Saya persilakan Pak Albert untuk memimpin doa. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan di tempat ini Tuhan. Di setiap hati kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau pemilik hidup kami. Engkau mencintai kami dengan cinta yang luar biasa. Sungguh pagi hari ini kami boleh mengalami kasih. Kami boleh mengalami lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau sungguh-sungguh hadir dimanapun saat ini kami berada. Tuhan, Engkau ada di setiap lubuk hati kami yang terdalam. Kami sungguh mau menikmati cinta-Mu siang hari ini Tuhan. Dan kami sungguh mau mendengar suara-Mu. Biarlah saat ini kami mau mengheningkan diri kami. Kami mau bebaskan diri kami. Kami sungguh-sungguh mau membuka hati dan telinga kami. Untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan. Inilah saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami. Nyatakan Tuhan setiap isi hati-Mu kepada setiap kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan mengenal siapa Allah kami. Siapa Allah yang kami sembah. Allah yang mencintai kami dengan cinta yang luar biasa. Kami persembahkan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Albert Wibisono ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan yang maha tinggi boleh turun atas beliau saat ini. Setiap apapun yang diperkatakan, itu sungguh berasal daripada Engkau. Dan setiap kata-kata yang keluar, itu sungguh kata-kata yang penuh kuasa. Karena Engkau tinggal di dalam dirinya. Engkau pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengar boleh semakin diubahkan menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dan kami naikkan segala doa kami ini kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Saya persilakan Pak Albert. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk doa yang luar biasa. Dan terima kasih untuk nyanyian dan musik yang wow. Untuk mengawali hari kita hari ini. Senang sekali ketemu ibu-ibu sekalian. Ada Bapak juga. Dan Ibu dan Bapak yang ada di Zoom. Salam, senang bisa ketemu lagi. Tadi saya sudah ngintip di belakang di layarnya komputer, di Zoom ada siapa saja. Ada beberapa yang saya sudah biasa melihat. Salam, kita ketemu lagi di sini. Biasanya ibu-ibu bicara mengenai Maria, hari ini kok bicara Santo Yosef. Kemarin waktu saya diajak sama Bu Vera, apa ya Ver, anunya topiknya. Tapi karena hari ini adalah hari raya Santo Yosef. Yang tadi pagi ikut misa harian pasti tahu ya. Hari ini kita tidak pakai warna ungu, kita pakai warna putih tadi ya, misa harian. Hari raya Santo Yosef, 19 Maret. Jadi di tengah masa Prapaskah kita sedang masa pertobatan, satu hari ini aja kita gembira, kita merayakan Santo Yosef. Ya kita tahu Santo Yosef tidak banyak dibahas di kitab suci ya.
Jadi ini karena komunitas yang berakar pada kitab suci memang ya nggak banyak bahas Santo Yosef. Hari ini pun saya juga nggak banyak menyampaikan sesuatu. Tapi kalau saya bilang ini Santo Yusuf di mata wanita, di kitab suci nulisnya memang bukan Yosef ya, Yusuf ya. Ya udah kita ikut aja ya, Santo Yusuf di mata wanita. Kalau kita bahas Santo Yusuf di mata wanita, sebetulnya ini lebih tepatnya Santo Yusuf di mata ibu-ibu yang ada di sini. Karena ini ibu-ibu mayoritas ya, ada 1-2 bapak, ada bapak-bapak di Zoom. Tapi ini saya mau ngajak ibu-ibu sendiri melihat Santo Yosef. Jadi di mata ibu-ibu dan bapak-bapak juga, gimana sih sebetulnya Santo Yusuf itu ya? Saya mau ngajak Anda sekalian untuk memahami Santo Yosef dengan membawa dalam situasi dan konteks budaya Yahudi pada zaman itu. Jadi yuk kita mundur. Kita mau melihat Nazaret di zaman Yesus. Ini saya ambilkan beberapa foto dari internet. Foto ini diambil di sebuah tempat di Nazaret yang namanya Nazareth Village. Ini kayak semacam museum, tapi museum di alam terbuka. Jadi ada sebuah lembaga, dia itu membuat kondisi Nazaret seperti zaman Yesus. Kalau di sini apa? Ada Taman Mini Indonesia Indah semacam itu ya. Nah ini dibuat Nazaret seperti zaman Yesus. Jadi rumah seperti kayak beginian ini ada di sana. Jadi kita kalau datang berkunjung ke sana, kalau ke Nazaret, masuk ke sini ya bayar masuknya ini ya, tapi bagus ini Nazareth Village ini kita bisa merasakan seperti pada zaman Yesus. Ini rumah seperti kayak beginian dari batu kan. Terus kemudian kita juga bisa melihat ini. Ada orang-orang itu. Jadi apa ya ini namanya, cosplay atau apa ya. Jadi mereka pakai baju seperti kayak begitu dan ya ini mereka penggembala domba dan mereka mengerjakan tugas ya, menggembalakan domba. Ada domba-domba betul itu, domba-domba asli berkeliaran gitu. Aduh yang namanya kotoran juga banyak ya. Jadi ya harus hati-hati, banyak ranjau. Terus kemudian itu penggembala domba. Nah ada juga ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang menenun seperti kayak begini. Kita bisa melihat ibunya dan ibunya bisa menenun betulan. Jadi dia betul-betul sedang mengerjakan tenunan. Bagus-bagus. Kita merasa seperti kayak mundur 2000 tahun kalau berada di dalam Nazareth Village ini ya toh. Nah ini topik kita hari ini. Santo Yosef itu kira-kira workshopnya, tempat kerjanya seperti kayak begini. Masih menggunakan peralatan tukang kayu zaman kuno betul. Enggak pakai yang modern-modern pakai mesin, enggak itu. Itu bornya juga masih bor yang kuno sekali. Pakai tali itu. Kita bisa melihat itu semua. Ini tukang kayu. Nah, kalau pacaran mungkin gitu dulu. Nah itu pria dan wanita seperti. Sekarang sudah dalam suasana seperti kayak begini inilah Maria dan Yosef hidup pada waktu itu ya. Keluarga kudus hidup di Nazaret ya. Yuk kita lihat kitab suci. Mari kita lihat kitab suci. Kita ambil dari Injil Lukas ya. Bab 1 ayat 26 sampai 38. Jadi dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam,
Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Maria ini orang biasa ya, seperti tadi perempuan yang ada di foto itu. Didatangi malaikat tuh rasanya sudah luar biasa. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kalau di dalam kamar lalu didatangi malaikat, lalu kemudian engkau akan mengandung. Wah, cilaka. Loh, saya belum bersuami kok saya suruh mengandung ya. Itu luar biasa kagetnya ya toh. Ini pengarang Injil, penulis Injil enggak menulis bagaimana Maria kagetnya, yang ditulis bagus-bagus ya toh. Ya. Yang ditulis bagus dan kita enggak tahu apa yang dirasakan Maria, tapi kita tahu Maria ini orang pilihan kan. Jadi ya memang saya pikir apa yang ditulis untuk pengarang Injil itu ya seperti begitulah kondisinya ya. Bagus sekali itu Maria menyikapi seperti kayak beginian ini. Kondisi ini. Nah, sekarang kita catat di sini. Lukas mengatakan bahwa Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Jadi pada waktu menerima kabar gembira ini dalam keadaan Maria bertunangan. Nah, bertunangan itu gimana? Di dalam adat Yahudi yang namanya bertunangan itu sama dengan seperti adat kita lah. Ya. Adat kita juga sama. Pertunangan itu artinya janji mau kawin. Tetapi belum hidup sebagai suami istri. Ya kan? Masih ada ya anak-anak kita atau kita dulu juga pernah tunangan. Zaman saya dulu juga pakai tunangan loh. Saya tunangan dulu 1 tahun baru kawin ya. Selama masa pertunangan tidak hidup sebagai suami istri. Enggak, saya tetap tinggal di rumah saya sendiri. Istri saya yang sekarang ini juga tinggal di rumahnya sendiri. Ini juga terjadi seperti itu pada Maria dan Yusuf. Ya. Janji kawin tapi belum tinggal sebagai suami istri. Ya. Kalau sekarang kebalik ya. Sudah hidup sebagai suami istri, belum janji kawin ya. Ciloko ini ya. Oke, itu kondisi seperti itu. Dalam masyarakat Yahudi. Ya. Dan di kota kecil seperti Nazaret ya. Seperti kayak begitu tuh kondisinya. Nah terus ini perempuan dibilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kita hari ini kita sudah biasa, kita sudah jadi orang Katolik berpuluh-puluh tahun ya. Kita sudah tahu artinya dikandung dari Roh Kudus dan lain sebagainya. Pada zaman itu ya, pada zaman itu mengandung dari Roh Kudus ku karepe piye ya toh. Kita tahu mengandung itu ya mengandung dari benih laki-laki. Ini mengandung dari Roh Kudus enggak tahu gimana. Dapat anak dari Allah tiba-tiba sekonyong-konyong di sini kita enggak paham. Dan itu mungkin yang dirasakan Maria, tapi Maria mempercayakan kepada Allah semuanya. Ini Marianya ya. Kita belum bicara Yusufnya. Nah, kita lanjutkan nih. Masih tadi dibilang, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, dikasih contoh lagi nih sama sama malaikat. Dan sesungguhnya Elisabet, saudaramu itu, Elisabet itu saudara dengan Maria, enggak tahu apa ya, sepupu atau tantenya atau apa gitu ya. Ada beberapa pendapat kayaknya ya. Tapi Elisabet itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul.
Elisabet dibilang mandul, sudah hamil 6 bulan. Maksudnya apa? Enggak guyonan ini, beneran sudah hamil 6 bulan. Ya. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Nah Maria bilang apa? Maria bilang sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dah lalu malaikat meninggalkan dia. Ini suatu tanggapan yang luar biasa dari Maria. Kita sudah sering sekali membahas ini. Nah, di perikop selanjutnya dari Injil Lukas ini ada pembahasan mengenai Maria mengunjungi Elisabet saudaranya itu, ya toh. Jadi kalau kita lihat di umur kehamilan yang 6 bulan itu, jalan 6 bulan itu, Maria diumumkan, kamu akan punya anak, kamu akan mengandung. Jadi kira-kira Yohanes Pembaptis sama Yesus umurnya beda 6 bulan ya. Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan kira-kira begitu ya. Nah terus kemudian berikutnya Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Nah sekarang kita itu mungkin nggak pernah sadar. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya itu agak jauh loh ibu-ibu. Dari Nazaret pergi ke tempatnya Elisabet. Nazaret itu di atas sana. Ini tanah suci Israel ya. Nazaret itu di atas sana. Tempatnya Elisabet itu di dekat Yerusalem di bawah. Buat yang sudah pernah ke tanah suci, tahu bahwa itu ya kalau zaman sekarang ya toh naik lewat jalanan yang wush gitu ya. 2 jam nyampe, belum macetnya ya. Tapi ini saya pakai Google Map, jalan kaki, 34 jam. 34 jam itu jalan kaki terus menerus tidak pakai berhenti dengan kecepatan yang wow ya. 34 jam. Dan satu hari Maria kuat jalan kaki berapa jam? Ibu-ibu kuat jalan kaki berapa jam? Oh tergantung ya toh. Kalau di mall lebih dari 1 jam Bu ya toh. Nah, kalau dari dari rumah jalan ke gereja ya masih 10 menit rasanya rodok boyok sengkleh. Nah, ini 34 jam jalan kaki tanpa istirahat. Jadi yang namanya dari Nazaret tempat Maria menerima kabar sukacita itu sampai ke tempatnya Elisabet itu 34 jam jalan kaki kalau non-stop. Bisa kita bayangkan itu beberapa hari. Oh ada yang bilang enggak jalan kaki Pak Albert naik keledai. Oke ya sama lebih cepatan sedikit naik keledai ya toh. Tapi naik keledai itu ya rodok soro loh. Kalau naik keledai 34 jam itu boyok ya sakit ya ibu-ibu ya. Nah. Ini yang ditempuh Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Tidak ada cerita diantarkan sama Yusuf loh ya. Tidak ada cerita. Padahal sudah bertunangan ya. Tidak tahu. Mungkin Maria mau diantar Yusuf, Maria wis gak usah wis kamu di sini aja gitu ya toh. Ya. Nah, tapi satu hal catatan, jangan lupa, waktu berangkat sudah hamil belum? Loh. Sudah ya, sudah menerima kabar gembira. Jadi berangkat sudah hamil ya toh. Wah ini Yusuf tidak melok ya toh, berangkat sudah hamil ya. Mari kita baca Matius ya. Tadi sudah Lukas, sekarang Matius ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sebentar. Ini kita masih di tengah-tengah. Maria masih di rumahnya Elisabet. Rumahnya Elisabet itu di Enkarem ya. Sampai di situ kira-kira sampai Yohanes Pembaptis lahir ya. Terus Maria pulang ke Nazaret.
jalan 34 jam lagi. Pulang ke Nazaret, ketemu sama Yusuf. Lah kok meteng? Nah, ciloko toh? Ya toh. Tinggal pergi 3 bulan, pulang-pulang hamil. Terus bilang apa? Dikandung dari Roh Kudus. Coba ya apa perasaannya Yusuf? Nah gini, ibu-ibu kan susah ya, ibu-ibu enggak pernah merasakan jadi laki-laki ya toh. Tapi kalau misalnya begini, anak atau mantu atau adik ya toh, punya pacar, pacarnya pergi 3 bulan, lalu pulang pacarnya bilang aku dikandung dari Roh Kudus. Kira-kira ya apa anaknya ibu ya toh? Syok. Nah kalau ini misalnya anaknya ibu yang laki-laki ya toh, mama, pacarnya sinyo hamil mah. Loh, kemarin pergi dewan 3 bulan loh. Terus pulang kok hamil? Sama siapa gitu? Enggak tahu, katanya dari Roh Kudus. Tuh. Yosef bagaimana ya rasanya? Itulah ya. Enggak pernah dibahas tuh sama penulis kitab suci. Sekarang kita coba pikirkan piye rasanya tadi Yosef ya toh? Bingung. Bingung. Nah tapi karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Bukan istrinya saja nih, tunangannya. Oh ya. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Loh bisa loh itu diramaikan ya toh. Loh ini jelas-jelas pergi 3 bulan, balik meteng. Perginya saya tidak ikut ya toh. Saya tidak tanggung jawab. Nah kan gitu. Loh kalau zaman Yahudi, ini dilempari batu mati. Dilempari batu mati. Jadi Yusuf ini baik. Dia mau menceraikan secara diam-diam. Wis tak popo. Ya kamu hamil ini bukan anak saya ya toh. Saya enggak berisik, enggak ribut-ribut, enggak usah posting di media sosial, enggak usah ya toh. Nah, nanti kita cerai diam-diam. Katanya Yusuf gitu ya toh. Ya mempertimbangkan ya toh. Tapi untungnya ya, namanya Tuhan ya, rencana Tuhan luar biasa. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hari ini kan kita tahu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Zaman Yusuf dulu ya toh. Yusuf bukan agama Katolik, tidak pernah ikut katekumen, tidak pernah ikut pelajaran agama dan lain sebagainya. Dibilangi anak yang di dalam kandungan Maria dari Roh Kudus. Wis gini aja, anak yang dalam kandungan Maria dari Allah. Ini dalam mimpi. Kalau ibu-ibu ada mimpi kayak begitu ya, terus diomongi itu anak yang di dalam kandungannya pacarnya sinyo itu dari Allah. Iki mimpi ngawur ya toh. Kakean nonton sinetron ya toh. Kok iso mimpi kok sembarangan kok yang ini ya toh. Tapi Yusuf enggak. Yusuf percaya sama mimpi. Nah ini kan ciamik ya seperti kayak begini. Ini kondisi yang seperti kayak begini ini kita bawa kembali. Jadi mari kita melihat Yusuf dari kacamata Anda sekalian. Bagaimana sebagai wanita ya toh, bagaimana sebagai perempuan Anda melihat orang laki yang kayak beginian nih ya, yang tawakal luar biasa. Kalau saya ya enggak bisa loh kayak begitu ya toh. Itu ini loh susah sekali ya. Bagaimana begini? Satu hal, pacar saya hamil saja ya toh, dan saya tahu bahwa ini bukan saya. Itu rasanya sudah luar biasa. Masya diomongi sama Tuhan ya toh. Untuk bisa tabah itu ngelihat pacar yang saya kasih ya hamil ya, dan bukan saya. Itu luar biasa. Hari ini kalau itu terjadi belum tentu bisa selamat loh. Iya, nah itulah dia. Itu yang terjadi. Yusuf ini dikasih tahu malaikat kok ya taat.
kok ya mau menerima, ya toh? Dibilang sama malaikat, Maria akan melahirkan anak laki-laki. Loh, kita selama ini ya baca Injil ya biasa aja, ya toh. Loh, ini Yusuf dibilangin kayak gitu kan ya bingung. Loh, kok tahu? Enggak, belum USG, belum apa-apa, tapi sudah dikasih tahu, anak laki-laki pasti, ya toh. Loh, sip nih. Dan harus dikasih nama Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kan bingung orang ini, ya toh. Nggak pernah ikut katekumen. Umatnya mau diselamatkan dari dosa, piye gitu, ya toh. Konsep itu belum ada. Tapi sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah ini loh, pengarang Injil sampai menjelaskan bahwa tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada penekanan tidak bersetubuh. Susah loh ya jadi orang laki kayak begitu ya. Pacar yang dikasihi, pacarnya hamil sama bukan saya, ya toh. Terus habis itu kita harus mengasihinya dan ya tidak boleh bersetubuh dengannya. Tidak gampang. Tapi begini nih. Ada orang-orang pintar yang bilang begini. Santo Thomas Aquinas, pujangga gereja, doktor gereja. Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada kebutuhan akan kehadiran Yusuf di dalam rencana inkarnasi. Ya. Jadi Thomas Aquinas mengajarkan bahwa Allah itu membutuhkan Yusuf di dalam rencana inkarnasi itu. Yesus sabda menjadi daging, Yesus menjadi manusia, itu ada kebutuhan Yusuf. Karena apa? Menurut Thomas Aquinas, kalau Maria tidak menikah, tidak punya suami, orang Yahudi akan melempari Maria dengan batu. Wong hamil di luar nikah, hamil tidak ada suaminya, dibunuh aja. Daripada ini mengganggu pemandangan, ya, atau daripada membuat komunitas ini menjadi tercemar semuanya. Orang Nazaret kan itu tercemar semuanya. Woi, di Nazaret ada satu orang perempuan yang punya hamil tidak ada suaminya. Itu orang Nazaret jadi masyhur. Wong sak kecil itu kotanya, ya. Lempari batu, mati, beres. Tidak ada lagi yang ngomong. Di Nazaret tidak ada yang begitu, ya. Itu sebabnya butuh laki-laki dalam hal ini Yusuf. Ini ajarannya Aquinas. Terus menurut Aquinas juga Yesus muda itu membutuhkan perawatan dan perlindungan dari seorang ayah manusia. Ini menurut Thomas Aquinas. Sekarang mari kita lihat nih, menurut wanita, di mata wanita sekarang. Ya. Gantian, Teresa Avila, ya. Teresa Avila ini juga pujangga gereja loh, ya, Doctor of the Church. Teresa Avila mengatakan bahwa dia disembuhkan dari sakitnya berkat doa-doa dengan pengantaran Santo Yusuf. Ini sebuah pengakuan dari Teresa Avila. Dan Teresa Avila menganjurkan Santo Yusuf sebagai pelindung. Ibu-ibu boleh loh minta Santo Yusuf sebagai pelindung. Nah, selama ini doanya kan Maria terus, ya toh. Bu, sekali-sekali minta Santo Yusuf sebagai pelindung boleh. Ada satu lagi, pujangga gereja lagi, perempuan. Loh, pujangga gereja perempuan itu cuma ada 4 loh ibu-ibu. Di antara sekian banyaknya pujangga gereja Katolik, yang perempuan itu cuma 4, ya. Teresa Avila, Katarina Siena, Teresia Lisieux, sama Hildegard Bingen. 4 itu. 2 di antaranya membahas mengenai Yusuf. Yusuf dikatakan oleh Teresia Lisieux bahwa pada suatu masa tertentu dia tuh berdoa setiap hari kepada minta bantuan dengan pengantaran Santo Yosef. Teresia Lisieux setiap hari. Ini penting sekali loh, kalau setiap hari itu berarti wow sekali. Dan ini datang dari seorang wanita. Jadi wanita pun bisa berdoa kepada Santo Yosef. Apa doanya dia itu?
Menurut Teresa Lisieux, Santo Yosef itu adalah bapa dan pelindung para perawan. Loh ya benar. Dia bapa dan melindungi Santa Maria. Ya. Dia melindungi Maria dari mana? Oh dari banyak hal. Dari ini kemungkinan untuk dilempari batu dan mati itu Santo Yusuf yang melindungi. Dan lain sebagainya segala macam ceritanya itu panjang, ibu-ibu sudah tahu semuanya ibu bapak ya. Nah Teresa Lisieux itu merasa bahwa dia aman dari bahaya dengan berdoa kepada Santo Yosef. Nah ini Santo Yosef betul-betul di mata wanita ya, di mata dua wanita yang pujangga gereja. Nah di mata ibu-ibu yang hadir di sini dan yang hadir di Zoom, bagaimana Santo Yosef itu? Bisa dibayangkan sendiri ya toh. Coba bayangkan nanti ya. Dan bisa berpendapat sendiri ya. Tadi dengan mikir situasi di Nazaret seperti kayak apa kira-kira ya toh, suasananya seperti kayak apa, bisa membayangkan. Mari kita sekarang kembali ke Matius ya. Yang tadi. Kita cermati satu persatu. Bagian yang terakhir tuh. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebentar. Ini kita ingat loh bahwa Yesus kan tidak lahir di Nazaret loh. Yesus lahir di Bethlehem ya toh. Nah, kita ingat lagi nih peta yang tadi tuh. Dari Nazaret pergi ke Ein Karem tempatnya Yohanes Pembaptis itu 34 jam jalan kaki. Dari Nazaret pergi ke Bethlehem ya kira-kira sama karena Bethlehem itu sedikit dekat Yerusalem. Nah terus kemudian ada tapinya. Kemarin waktu Maria pergi ke Ein Karem mengunjungi Elisabet saudaranya, enggak pakai hamil. Naik keledai atau jalan kaki 34 jam total berapa hari itu ya, enggak pakai hamil. Sekarang hamil. Hamilnya trimester ketiga loh, itu sudah hamil tua sekali. Wong nyatanya sampai Bethlehem langsung beranak. Berarti sudah 9 bulan. Piye rasanya 9 bulan jalan 34 jam. Nah ibu-ibu bisa membayangkan sendiri. Demi apa ini? Demi sensus. Lu ngerasa no, hari ini kalau kita didatangi petugas sensus, si rodok males, enggak bisa gitu. Ini demi sensus. Yusuf ini, Yusuf taat kepada Allah, ya Yusuf taat kepada pemerintah. Pemerintah bilang sensus, kamu keturunan Daud, kembali ke kota asalmu. Sudah dia kembali ke Bethlehem. Jadi Yusuf ini memang ya enggak masalah dengan jalan-jalan ya, seneng piknik ya, ngajak saya istri ya, gini pergi anggap saja piknik. Cuma bayangkan pikniknya dalam kondisi hamil 9 bulan. Banyak para ahli kitab suci mengatakan bahwa jarak itu 4 jam. 4 hari. Apa? 1 minggu. Iya, ada yang bilang 1 minggu. Nah gini, jadi ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa 4 hari dibilang sama ahli kitabnya cowok barangkali ya toh. Ahli kitab yang cowok bisa bilang 4 hari. Kalau menurut perempuan ini dalam keadaan hamil 9 bulan ya toh. Enggak mungkin 4 hari itu. Nah, 6 hari seminggu kata ibu ya toh, ada yang bilang. Nah itu. Seminggu di jalan ya apa rasane ya toh. Dan by the way, busway ya toh. Ini bukan terus kemudian
Jalanannya enak loh, ndah loh ya, jalanannya naik turun ya. Jalanannya ya jalanan tanah kayak begitu. Terus kemudian panas, hujan, barangkali ya toh. Ya kalau katakanlah enggak aja hujan, panas dan dingin. Dan enggak gampang ya toh. Bukan terus kemudian ada drive thru McDonald mampir. Ya toh, pipis. Enggak ada. Nah itu Yusuf mendampingi Maria selama perjalanan ini. Ya wis, baik. Dan kira-kira apa bisa nginep di tempatnya sanak saudara selama perjalanan? Ada yang mengatakan bahwa ini sudah hamil di luar nikah ya toh. Gak cari perkara ya toh, nginep di tempatnya saudara ya toh. Saudara juga takut toh menerima kayak begitu. Loh nanti kalau diketahui oleh tetangga-tetangga, wah itu di rumahnya si ini ada sanaknya yang hamil di luar nikah. Datangi dilempari batu, lala hancur rumahnya ya. Ciloko. Kondisi seperti kayak begini nih, kira-kira mereka mau camping sepanjang perjalanan. Kira-kira, nah itulah perjalanan Maria dan Yusuf. Dan memang kalau kita lihat di dalam hidupnya Maria dan Yusuf dan keluarga kudus ini banyak sekali piknik ya. Nah kan soro ya toh. Coba sekarang kita ikut membayangkan lagi Yusuf. Yusuf ini sudah istrinya hamil bukan anaknya sendiri ya toh. Pada waktu anaknya lahir dibilangi lagi, "Oi, hati-hati, anak ini ada yang mau bunuh." Lah, piye? Kalau bukan anak saya jarno ae ya toh. Nah, tapi kan enggak begitu. Yusuf dibilangi bawalah keluarga ini pergi ke Mesir. Loh, ibu-ibu, Mesir itu rada adoh ya. Coba kita lihat. Ini ada lampunya enggak sih? Ada ya? Enggak. Ini ya, dari atas itu Nazaret sampai Yerusalem itu di sini, di tengah-tengah sini. Dari Yerusalem Bethlehem, itu dari Nazaret di atas toh turun menyusuri sungai Yordan itu kira-kira ya terus turun sampai Yerusalem. Nah itu Yerusalem di daerah Yudea. Sudah, dari Yerusalem pergi ke Mesir itu segini. Coba dihitung. Dan ini membawa anak kecil loh ya. Kita hari ini anak kecil umur sebulan dibawa pergi ke Tunjungan Plaza aja dah girap-girap ya toh. Berapa yang harus dianu ya? Susternya, susunya, apa dan lain sebagainya, popoknya dan lain sebagainya. Ini pergi segini jauhnya. Yang dari situ aja 34 jam jalan kaki, yang dari sini bisa dibayangkan. Dan itu dilakukan Yusuf. Demi menyelamatkan ini anak. Itu sesuatu yang luar biasa ya toh. Nanti kalau anaknya ibu yang cowok disuruh gitu belum tentu lo bisa. Jarno mah bukan anakku. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf yang taat. Yusuf taat kepada Allah, dikasih tahu sama malaikat. Ini mimpi yang keberapa dari Yusuf? Tadi mimpi yang pertama kan dibilang Kak Popo itu Maria itu dikandung dari Roh Kudus, itu mimpi pertama ya toh. Terus ini pergi ke Mesir ini mimpi yang kedua. Ngikuti mimpi. Nanti ada mimpi yang ketiga lagi, masih ingat ibu-ibu? Apa? Kembali dari Mesir ya toh. Herodes sudah mati ya, kembali dari Mesir. Ya. Begitulah. Keluarga ini seneng jalan-jalan. Yusuf
membawa keluarga ini piknik, ya toh. Kembali dari Mesir pun tidak ke Yerusalem toh. Naik lagi kembali ke Nazaret. Ya. Kalau hari ini ya seneng kita jalan-jalan ya ke Tanah Suci, jalan-jalan bolak-balik, oh mau berangkat ya toh pada zaman itu. Nah, yang terakhir mengenai Yusuf itu, Yusuf tidak banyak dibahas di dalam kitab suci. Tapi yang terakhir ya ini, tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya Paskah Yahudi itu. Sehabis hari perayaan mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Loh kok iso ya toh? Kalau orang hari gini akan mata, lah kok iso punya anak kok gak mbok urus ya toh? Salahmu dewe ya toh. Zaman dulu biasa bahwa wanita berjalan bersama wanita, pria berjalan bersama pria. Biasa seperti kayak begitu ya toh. Dan ini gerombolan orang banyak sekali ya toh. Mereka semuanya datang ke Yerusalem pada hari raya Paskah setelah terus pulang. Gerombolan itu. Yang maminya mikir iki kira-kira Yesus sama papi ya toh. Papinya mikir Yesus sama mami be ya toh. Setelah ketemu, mana anakmu? Loh, lah tak pikir sama kamu. Nah itu yang terjadi toh. Loh itu ciloko bener. Sudah berjalan 1 hari perjalanan, cari di mana? Tidak ada. Barangkali ikut sama sanak saudara yang lain. Tidak ada juga ya toh. Betapa bingungnya ya toh. Ya Maria walaupun tahu ini anak Allah ya toh. Tapi lah ya bingung toh. Anak hilang. Anak masih umur 12 tahun hilang di Yerusalem. Ini anaknya Allah. Terus Maria mungkin mikir, iki apa tanggung jawabku sama Allah ya toh. Yusuf juga mikir kayak begitu. Aku diberi ini, anak ini tak disuruh mengurus aku hilangkan anaknya. Bagaimana nanti Allah akan menghukum aku? Nah, kira-kira begitu yang dipikir mereka ya. Di samping lah yang ini anak Dewi ya toh sudah diopeni ya. Nah itu. Balik pergi ke Yerusalem. Sampai 3 hari baru ketemu. Lama loh ya 3 hari itu ya. Kalau ibu-ibu kehilangan anak 3 hari nangisnya sudah berapa jam? Sudah tidak makan. Iya. Terus tadi setelah ketemu 3 hari, lo enteng aja sinyonya bilang apa? Bilang apa sinyonya? Kan ditanyain, ya ampun. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu Yusuf dan aku dengan cemas mencari engkau. Enak aja anaknya jawabnya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Loh kalau ibu-ibu hari ini anaknya hilang 3 hari baru ketemu. Setelah ketemu ngomong kayak begitu gak ditempeling dah. Iya toh. Tapi ya ini namanya keluarga kudus kayak begitu. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Pulang bersama-sama ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ndak dibuat anaknya ya toh. Ndak wis karepmu lunga dhewe ya toh. Kamu mau berada di rumah bapakmu katamu ya toh. Nah, ndak diurus. Kayaknya di sini nih kita terakhir mendengar mengenai Yusuf. Habis gitu Yusuf wafat atau apa tidak pernah dibahas oleh penulis Injil. Ada tulisan-tulisan apokrif yang lainnya yang bukan bagian dari kitab suci. Nah, ini di dalam kondisi seperti kayak begini ini dan apa yang tadi saya sampaikan, sebetulnya ibu-ibu dan bapak sudah tahu semuanya ini semua. Saya cuma tinggal mengingatkan lagi dan membawanya di dalam konteks Yahudi dulu, sama sekali-sekali dibawa, nek iki dadi
Anda sendiri yang ngalami seperti apa ya toh, ya apa rasane, dan itu ya tiap orang mempunyai perasaan yang beda-beda. Jadi Ibu dan Bapak sekalian bisa melihat Santo Yusuf ini dengan kacamata manusia betul-betul. Bukan di atas apa katanya pengarang Injil. Jadi kita sebagai manusia kita bisa melihat manusia Yusuf seperti apa. Kita melihat manusia Maria tentunya sudah tahu selama ini ya. Sekali ini kita bahas Yusuf. Tabah sekali ya. Kita untungnya ada Paus. Nah, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik namanya Patris Corde. Ini di awal tahun, selama tahun 2021. Jadi selama tahun 2021 itu adalah tahun Santo Yusuf. Mulainya kapan? Mulainya tanggal 8 Desember tahun 2020. Tanggal 8 Desember itu adalah hari raya Maria dikandung tanpa noda. Jadi pada hari raya Maria dikandung tanpa noda, pas sekali ya toh, Paus mengatakan setahun ke depan adalah tahun Santo Yusuf. Itu sudah lewat ya. Sekarang sudah lewat tahun Santo Yusuf ya. Tetapi peninggalan ini ya toh, 7 kualitas Santo Yusuf yang dibilang oleh Paus ini, yang disarankan oleh Paus ini. Bapak yang penuh kasih. Yusuf ini suami Maria, ayahnya Yesus, yang mendedikasikan status dan hidupnya demi keluarga kudus. Seluruh hidupnya adalah pelayanan bagi Tuhan. Bapak yang lembut dan penuh cinta. Ini Yusuf ini menyaksikan Yesus tumbuh penuh kebijaksanaan. Sebagai ayah, ia melindungi anaknya dengan penuh kasih dan kehangatan. Ketika Bapak yang siap menerima, ia menerima Maria dengan tulus hati. Ia percaya kata-kata malaikat Tuhan. Ia figur pria yang menghormati perempuan. Nah itu, Yusuf menghormati perempuan. Pada zaman itu ya, atau pada zaman itu kan suasananya suasana laki-laki semua. Ya perempuan ya somehow di belakang, di bawah, bukan seperti kayak sekarang ini. Tapi Yusuf menghormati perempuan. Yusuf tidak mau mempermalukan Maria, padahal dengan mudah sekali. Ia pria yang bukan hanya berpikir logis, tetapi terutama bertindak sensitif. Yusuf memberikan teladan bagi kita untuk melawan kekerasan bagi perempuan. Bapak yang berani dan kreatif. Yusuf tidak lari dari kesulitan. Dalam situasi sulit, ia berani memilih tindakan yang bukan menurut pilihannya sendiri. Dalam situasi dilematis, ia menjadi mujizat bagi keselamatan Maria dan anak Yesus. Ketika tidak ada tempat Maria di Bethlehem, Yusuf cari palungan. Ketika mengungsi dari ancaman Herodes, Yusuf tegar melindungi, membawa keluarga pergi ke Mesir. Bapak pekerja, Yusuf tukang kayu ya, tukang kayu yang giat, Yesus juga diajari. Bapak yang tersembunyi. Jadi figur Yusuf ini sebetulnya adalah mewakili Allah Bapa, dibilang begitu oleh Paus. Bapa yang tersembunyi ya. Yang tidak kelihatan tetapi melindungi. Dan terakhir adalah Bapa yang taat ini. Taat. Mimpi 4 kali ikut semuanya sama mimpi. Nah, boleh loh ibu-ibu berdoa kepada Santo Yusuf. Dan ibu-ibu juga boleh mendapatkan perlindungan dari Santo Yusuf. Ini contoh suatu doa kepada Santo Yusuf yang disiapkan sama Paus. Mungkin ibu aja memimpin doa kepada Santo Yusuf ini. Kita menutup presentasi ini dengan doa kepada Santo Yusuf, sama-sama semua berdiri yuk, dipimpin sama ibu. Nah jadi ibu-ibu mendoakan semuanya.
Mari saudaraku, kita boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama ya berdoanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Nah itu sudah berakhir. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan Bapak juga atas segala perhatian. Dan juga kepada Ibu dan Bapak yang ada di Zoom, saya menyapa dan menyampaikan terima kasih juga untuk segala perhatiannya. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini menambah wawasan. Terima kasih. Ya, oke. Ya, udah Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Albert yang sudah menyampaikan tentang Bapak kita, Santo Yusuf. Mari saudaraku yang terkasih, sebagai rasa hormat kita kepada Santo Yusuf, kita boleh naikkan satu pujian dari puji syukur, Santo Yusuf yang menjaga. Santo Yusuf yang menjaga keluar ke Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya, di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, dikuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Kita percaya bahwa Santo Yusuf akan terus menjaga keluarga kita masing-masing, supaya kita boleh terus selalu bersandar kepada Tuhan, membawa keluarga kita menjadi keluarga kudus seperti keluarga kudus Nazaret. Sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Mari saat ini kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari setiap diri kita. Tuhan, terima kasih buat setiap hal yang sudah kami alami. Buat Bapak Yusuf yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami sebagai toladan bagi kami. Kami sudah menerima segala kebaikan daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga memberikan sebagian daripada milik kami. Berkati setiap tangan-tangan kami, supaya kami boleh memberi dengan penuh sukacita, sehingga apa yang kami persembahkan ini boleh dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan.
inilah yang terbaik. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Bapa, terimalah Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapanmu Tuhan. Di hadapan tatamu Yesus, terimalah, terimalah korban syukurku. Inilah yang mengalir dari hati kami Tuhan, di hatiku sebagai persembahanmu yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, oh yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya, kita dengarkan sedikit pengumuman. Silakan Ibu Vera. Thank you Cece. Ya, baik, kita semua sudah disegarkan dengan pengalaman tentang Santo Yosef yang begitu luar biasa. Tidak terasa ya, Patris Korde itu ternyata tahun 2021 sampai 2022. Dan ternyata sekarang sudah 2024 loh, tidak terasa. Dan benar, tidak terasa hari Minggu ini adalah hari Palma, sudah hari Minggu Palma. Dan karena hari Minggu Palma, hari setelah itu kan Pekan Paskah. Hari Selasanya di HKY ini ada retret para imam, di mana aula atas itu dipakai untuk retret imam dan ruangan ini akan dipakai untuk ganti bajunya para imam. Sehingga kita tidak bisa pindoman di tempat ini, maka kita akan kembali ke Catholic Center di Jalan Bengawan. Hanya 1 kali Selasa depan aja, karena ruangannya tidak bisa dipakai. Dan setelah itu kita kembali ke HKY lagi. Selasa depan kita pindoman akan bersama-sama dengan Bapak Erwin, John Erwin, seorang pewarta awam dari Keuskupan Surabaya, dari PPK Surabaya. Beliau juga sering memberikan retret, bagus juga, maka pastikan Bapak Ibu semua untuk hadir di pindoman bersama dengan Bapak John Erwin dengan tema yakin wis kenal Yesus. Kan mendekati Paskah ya, kita benar tak sudah kenal sama Yesus kalau selama ini Paskah berulang-ulang gitu ya. Maka yuk kita hadir, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin. Kemudian Selasa hari ini
Kamis minggu ini Deverbum akan membawakan tema menyimak kitab Yeremia bersama dengan Romo Ignatius Budiono Okarem. Romo Ignatius juga akan ke Bindoman nanti 30 April. Jadi mari kita setia mengikuti Bindoman karena banyak romo-romo yang menantikan Anda di Bindoman. Bapak Ibu yang terkasih, jika tergerak hati ingin bergabung bersama dengan tim KUR Bunda Kudus atau mengundang KUR-nya Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Kemudian medsos Bunda Kudus juga ada di IG, silahkan kalau ketinggalan berita bisa melihat IG-nya Bunda Kudus atau Facebook, juga ada rekaman Bindoman di YouTube-nya Bunda Kudus. Yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kami jika tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Bunda Kudus ini, khususnya di Bindoman, silakan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756744. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian. Kita akan tutup Bindoman hari ini dengan pujian bersama C. Mega. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Vera. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat dan kita sudah di penghujung daripada Bindoman ini. Mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri, kita kembali fokus kepada Tuhan, kita berdoa syukur kepada Tuhan. Bapa, kami kembali datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di mana kami boleh datang di tempat ini, kasih-Mu yang telah menarik setiap kami, untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan siang hari ini kami diingatkan akan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Bapak Santo Yusuf, sebagai pelindung daripada keluarga kudus Nazaret. Tuhan, terima kasih. Kami semakin boleh mengenal siapa Bapak Yusuf. Dan biarlah Bapak Yusuf ini menjadi tokoh yang idaman di mata kami. Dan kami sungguh berharap kami boleh memiliki keluarga seperti juga keluarga kudus daripada Nazaret. Biarlah peran-peran kami masing-masing ini boleh menjadikan keluarga kami masing-masing seperti keluarga kudus dari Nazaret. Kiranya Bapak Santo Yusuf juga terus mendoakan kami, mendoakan keluarga-keluarga kami, dan melindungi kami semua, sehingga kami semakin boleh dibawa mengenal Kristus dan tinggal di dalam kasih Kristus. Kami mau terus bertumbuh di dalam iman kepercayaan kami, tidak akan pernah goyah untuk terus mengikut Yesus sampai akhir. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah kirimkan hamba-Mu yang terkasih Bapak Albert Bibisono di tengah-tengah kami untuk menyampaikan ini, untuk membuka mata hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati, kiranya Engkau juga akan menyertai sepanjang kehidupan daripada Bapak Albert ini, di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan, Engkau pakai anak-Mu ini dengan lebih dan lebih lagi untuk membawa banyak jiwa dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang tergabung di dalam komunitas Bunda Kudus yang sudah melayani pada pagi hingga siang hari ini. Biarlah kasih dan karunia-Mu boleh terus menyertai dengan apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya, untuk terus boleh membawa keluarga-keluarga, wanita-wanita untuk semakin mencintai Engkau. Engkau berkati seluruh pelayanan daripada Bunda Kudus ini Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayannya, supaya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah di penghujung dari Bindoman ini. Sebentar kami akan pulang, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya kasih karunia-Mu boleh terus tetap menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami buat, itu sungguh hanya untuk menyenangkan Engkau. Dan pertemukan kami di Bindoman yang akan datang, kami sungguh-sungguh mau membawa banyak jiwa,
untuk bersama-sama mengalami cinta dan kuasa-Mu di dalam Bindoman. Semakin dibentuk, semakin menyerupai Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami yang sederhana ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita terus mau percaya kepada Tuhan sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Mari kita mau nyanyikan sama-sama. Sama-sama ya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Yes, Kau turun tangan menyembuhkanku. Oke, ya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa Selasa depan di Bindoman yang akan datang bersama John Erwin. Ya, Tuhan memberkati.